Pinto ngobrol seru MG Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Yuhu, kita balik lagi nih. Hari ini Yes. Pintalknya nggak kerasa ternyata udah episode 6 loh. Benar. Setiap episode kita berkunjung ke tempat-tempat yang ikonik, ke Betul. tempat-tempat yang punya sejarah ya. Yes. Ke tempat-tempat yang tentunya kita penasaran juga ya dengan keistimewaan yang ada di sana. Betul, karena kalau misalkan hari ini nih kita lagi ada di kampung adat Cirende nih. Wow. Salah satu kampung adat di Kota Yes. Cimahi yang ternyata nih berdirinya tuh udah lebih dari 100 tahun GG. Luar Iya, biasa udah kan, lama ya. lama banget. Iya. Dan mereka ini punya filosofi hidup yang luar biasa, hidup harmoni dengan alam tanpa meninggalkan akar budaya. Ini kan bisa dibilang ikut terkena dampak dari tragedi longsor sampah Louis Gajah. Gajah. Betul. Betul. Ini nih boleh nggak nih Pak diceritain gimana nih masyarakat Cirende bisa bangkit secara fisik dan spiritual dari peristiwa itu? Tentu tragedi longsor TPA Louis Gajah itu sangat menjadi hati ya, duka yang mendalam bagi kami seluruh lapisan masyarakat adat. Tetapi akhirnya menjadi pelajaran sangat penting ya, ketika sampah tidak dikelola dengan baik mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Pada saat itu kami yang pasti sangat terdampak ya. Apalagi saudara-saudara kami 157 orang meninggal diakibatkan tadi longsornya sampah. Selanjutnya kami perlahan melakukan pembongkaran satu persatu bangunan itu. Kasarnya sampai dibakar juga karena saking banyaknya plastik ya, sampah-sampah yang susah diurus. Lalu setelah areanya steril, kami melakukan penanaman pohon di sepanjang jalur dari pintu masuk jalan raya sampai ke pintu masuk Kampung Cirende. Yang hari ini sudah menghijau itu kami yang menanam selama berulang-ulang karena lahannya, tanahnya sangat tipis gitu. Kebanyakan plastik gitu, susah tumbuh. Iya betul. Ya, dan itu menjadi semangat kami untuk mengembalikan ke asalnya, ke asal mulanya lingkungan kami yang dulunya nyaman gitu karena banyak pohon, banyak tumbuhan. Itu yang dilakukan oleh kami secara fisik lah, kita bergotong royong dengan warga. Dan kalau secara spiritual kami menyadari bahwa bekas TPA itu di bawahnya adalah sumber mata air atau siracai. Jadi secara spiritual kami melakukan upaya namanya nambaan. Nambaan itu sebuah proses adat untuk mengembalikan kepada fungsi awal atau kewiwitannya, asalnya. Dengan tata cara setiap tahun kami turun ke wilayah bekas longsoran, lalu melakukan ngarkes atau istilahnya ngarawat ya. Selanjutnya kami melakukan upaya-upaya mitigasi, pemetaan mana wilayah yang sudah kembali fungsi seperti awalnya. Lalu kami jaga, kami hitung kerusakannya dan sampai kapan bisa pulih kembali kepada asalnya, harapannya kembali ke asal, ke wiwitannya. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi banyak yang dilakukan ya Pak ya, baik secara spiritual maupun secara fisik yang tadi disebutkan untuk bisa kembali ke semula atau mungkin kembali ke awal ya Pak ya, itu dia. Nah, itu pandangan dari Kang Yana selaku penggiat lingkungan Kampung Adat Cirende. Nah, aku di sini pengen juga nanya sama Pak Agus nih Pak, dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, apa pelajaran terbesar dari tragedi Louis Gajah dalam pengelolaan TPA dan juga mungkin dari sisi kebijakan lingkungannya Pak? Ya baik, tragedi longsor sampah di TPA Louis Gajah ini terjadi di tanggal 21 Februari ya Kang Yana ya, 2005. Harinya saya kurang hafal hari apa tuh, 21 Februari 2005. Tadi korbannya sekitar 150. Hari Senin ya, di Senin 157-an ya. Kalau bisa disebutkan kesininya kita mengenal ada namanya HPSN Kang. HPSN singkatan itu ya, kayak MGT itu singkatan ya. HPSN juga singkatannya apa? HPSN itu Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, itu diperingati setiap tanggal 21 Februari.
Nah, berarti latar belakang diperingatinya itu yaitu karena terjadinya bencana longsor sampah di Leuwi Gajah. Ya, bisa disebutkan aib juga ya buat Cimahi gitu, karena ada Hari Sampah Nasional diperingati karena terjadinya tragedi longsor itu. Tentu saja banyak pelajaran yang bisa diambil dari pelajarannya sudah terlalu lama ya Kang Yana, 20 tahun yang lalu loh ini, 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini masalah sampah masih terjadi permasalahan sampah. Karena setelah kejadian di TPA Leuwi Gajah kan pemerintah provinsi itu membuka lahan di TPA yang sekarang Sari Mukti ya, 20 tahun kejadian serupa masih terulang nih, sekarang di Sari Mukti yang di KBB itu sudah over capacity, terus kemudian sering terjadi longsor-longsor kecil-kecilan juga di sana. Malah yang terakhir kemarin 2 tahun yang lalu itu ada kebakaran gitu. Jadi memang sistem pengangkutan sampah, sistem pengolahan sampah seperti kumpul, angkut, buang itu sebenarnya sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak relevan lagi sebetulnya. Dikumpul, diangkut, buang aja ke TPA ya. Lingkungan kita bersih, tapi kan di TPA-nya numpuk sampah. Jadi sebetulnya pelajaran yang bisa diambil bahwa memang ya, supaya tidak terjadi lagi, memang harus masalah sampah itu harus diselesaikan di hulunya. Di hulunya itu ya di rumah tangga gitu ya, di rumah tangga salah satunya, salah satu cara yang sebenarnya enteng-enteng sih sebenarnya, tapi susah juga ternyata ada pemilahan sebetulnya. Pemilahan kan sampah itu secara garis besarnya kan bisa dibagi 2 ya, sampah organik dan anorganik gitu. Kalau sampah organik itu ya sisa makanan lah seperti itu ya, karena organik itu di luar itu gitu. Nanti lagi ada yang bahasanya sampah residu atau apa lagi ya. Nah, sebetulnya kalaupun sampah-sampah ini yang 2 sampah ini bisa dikelola di hulunya aja gitu ya, di rumah tangga yang organik dipilah gitu ya, itu sedikit banyak bisa menyelesaikan masalah. Karena permasalahan sampah ini yang terbesar itu sebetulnya berada di masalah di sampah organik gitu. Kalau sampah anorganik itu seperti plastik gitu ya, plastik, kardus, botol itu disimpan berhari-hari, bertahun-tahun kan nggak bau. Betul. Tapi kalau organik sehari saja gitu ya, sehari mungkin masih belum kerasa, sehari, 2 hari, 3 hari sudah mulai baunya beda gitu. Nah, makanya itu yang harus ditangani. Nah, sebetulnya kalau proses pemilahan ini berjalan, sebetulnya kan sampah organik ini bisa berdaya jual juga, berguna. Betul. Salah satunya apa? Ya bisa dijadikan magot untuk pakan magot ya. Kang Jaja tahu ya magot ya? Tahu. Kayak ulat-ulat itu ya. Magot ataupun jadi kompos. Nah, sebenarnya di Cimahi itu ada namanya Gemi di RW 18 Cipagaran, itu menerima dia sudah magotnya sudah bagus gitu ya. Dia tiap hari itu membutuhkan pakan untuk magot dari sampah-sampah organik. Cuma masalahnya sampah organiknya itu sudah clear, tidak tercampur. Jadi sudah pure betul-betul sisa-sisa makanan dari rumah tangga. Tapi kadang-kadang kan kalau kita lihat masih tercampur dengan plastik. Gitu. Jadi ya tadi disebutkan kalau ditanyakan pelajaran yang kita bisa ambil dari ini ya, proses-proses seperti yang lama itu ya sebetulnya sudah tidak relevan lagi ya. Memang harus sampah itu harus selesai di rumah tangga, harus dipilah. Nah, seperti itu sih masalah itu kita teruskan sosialisasi semuanya. Sebutkan enteng-enteng susah juga ya, betul gitu ya. Seperti mudah gitu. Karena gini, kadang-kadang disebutkan pemilahan, orang disebutkan pemilahannya kadang bahasanya gini, saya mah nggak ada waktunya atuh milah-milah sampah mah. Padahal kan sebetulnya pemilah sampah kan bukan begitu, bukan sampah sudah ngumpul dipilah, bukan. Dipisah sebelum berbuang, dipisah di berbagai tempat atau 2 tempat cukup lah, organik dan anorganik. Jadi yang organik dipisah sebetulnya selesai. Cuma masalah itu kan memang masalah habit ya. Masalah habit harus sebetulnya harus diajarkan terus dari kita kecil seperti itu. Betul. Itu pelajaran. Itu dia tuh pelajaran yang kita bisa petik dari kejadian tersebut gitu, Caya. Ini mana ya, mungkin kita di rumah dulu ya, di hulu dulu nih, di lingkungan terdekat kita mulailah memilah sampah dengan baik. Nah juga di sini aku
pengen lebih tahu lagi mungkin ke Kang Yana lagi seputar juga pengolahan sampah yang juga ada di Kampung Cirende ini. Apakah seperti gimana pengolahannya atau mungkin ya pengolahannya dan juga untuk pemanfaatannya sekaligus untuk organik dan juga anorganik. Mangga Kang Yana. Kebetulan kami sudah beberapa tahun ini membantu masyarakat lah. Kami mendampingi 200 kepala keluarga. Kami membuat sebuah program namanya daun ya, nama program Daur Aksi untuk Nusantara, yaitu menyasar masyarakat Cirende. Karena saya sebagai orang Cirende, programnya itu setiap keluarga wajib memilah sampah dari rumah tangga. Dan kami yang akan menyelesaikan pemilahannya. Programnya kami mengedukasi setiap rumah tangga untuk belajar tadi mana sampah yang punya nilai jual, mana sampah sisa makanan, dan kami menyebutnya satu lagi sampah alam. Kami menyebutnya sampah alam. Kenapa? Kalau sampah makanan, sisa makanan itu sisa dari mungkin yang tidak dihabis oleh keluarga ataupun sisa dari cangkang-cangkang ya. Terus kalau sampah yang tadi yang punya nilai jual yaitu bisa didaur ulang, yang bisa dimanfaatkan. Terus yang sampah alam memang kami tidak tahu teknologinya, masih ikut ke pembuangan sampah, ikut di Kota Cimahi ya, ke Dinas Lingkungan Hidup. Tapi dari program kami yang lakukan, pertama kami memfasilitasi setiap rumah tangga 3 tong sampah. Jadi diwajibkan nanti setelah difasilitasi 3 tong sampah, setiap keluarga wajib ada 1 leader yang mengingatkan bahwa sampah ini untuk tempat sampah yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan. Ada sampah yang alam dan ada sampah yang sisa makanan. Nanti setiap seminggu sekali kami punya petugas 3 orang, petugas pengangkut dari langsung menjemput ke rumah-rumah warga. Jadi tidak usah dititipkan di TPS gitu, tempat pengambilan sementara atau pengumpulan sementara. Tapi kami mengambil, tapi dengan syarat tadi harus memilah. Kalau tidak dipilah kita diangkut ya. Tidak diangkut kan susah nanti pemilahannya. Betul. Lalu masuk ke tempat pengolahan, kami ada petugas di situ lagi yang memilah sampah yang bisa punya nilai jual tadi. Selanjutnya sampah sisa makanan, kami telah mencoba beberapa cara ya, yang istilah maggot itu kita menggunakan maggot pernah. Tetapi ada kendala kalau di maggot. Kalau sampah masyarakat. Waduh. Enggak, ini sampah rumah tangga. Sampah sisa makanan yang rumah tangga itu ada kendala. Nutrisi untuk maggotnya sangat sedikit. Karena apa? Kebanyakan contohnya kalau musim durian semua banyak cangkang durian. Kalau musim rambutan banyak cangkang rambutan. Itu maggot tidak bisa menghabiskan makanan itu, jangan apalagi isinya keras kecuali isinya. Nah itu kita coba, tapi ke maggotnya menjadi kayak santing kurang sehat gitu. Terus kita hari ini kita bikin organik aja. Jadi kita tumpuk sampah itu untuk cepat membusuk, dan kita sudah mencoba beberapa polybag nanam sayuran lokal ya, tanaman sayur lalaban tradisional Sunda lah, udah dicoba dan bagus hasilnya. Dan itu yang kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan dapat dukungan juga dari Pak Khalid ke depannya, karena ini kita masih murni swadaya masyarakat Cirende ya, belum berkolaborasi lah dengan pihak pemerintah. Hanya dengan teman-teman mahasiswa biasanya membantu kami. Seperti itu yang Nah itu dia, semoga juga ada kolaborasi nantinya antara Kampung Cirende dan juga pemerintah. Nah mungkin di sini nih dari Pak Agus juga, mungkinkah ada juga rencana atau mungkin juga akan juga ada perencanaan program kah juga antara kerjasama khusus antara DLH Cimahi dan juga Kampung Cirende? Bangga. Ya. Baik, kalau disebutkan khusus gitu ya, tadi program khusus selama ini belum, secara khususnya belum gitu, pelestarian alam.
Tapi untuk pelestarian alam ini kalau MGT sebenarnya apa wargi ya, listeners MGT kalau menyimak kemarin di channelnya Pak KDM gitu ya kemarin ya, kira-kira 2 minggu yang lalu ya Kang Yana ya, Pak KDM kan kesini setelah HUT Cimahi tanggal 21 Juni kemarin kan berkunjung ke sini gitu ya, Pak KDM saya lihat. Jadi beliau lihat suasana di sini, katanya pengen ditanami bambu kayak gitu ya. Nah, kalau saya sudah mulai sebetulnya di awal tahun kemarin di HPSN kemarin kita sudah mulai tanam bambu di sebelah dekat Kentar RW ya, waktu itu Kentar RW kita tanam bambu. Juga di tahun-tahun sebelumnya kita pernah melakukan penanaman pohon juga. Nah, itu sebagai bentuk kerjasama, ya bukan kerjasama secara khusus sih sebetulnya untuk pelestarian alam seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya sih, tadi kan karena kalau embrionya di sini sudah penanganan sampahnya sudah mandiri gitu kan dari, mudah-mudahan ke depannya sih kita bisa lebih intensif lagi untuk untuk pelestarian ya khusus untuk alam gitu ya tadi tentang penanganan sampah. Nanti memang ini ada justru memang di hari ini Pak Wali Kota Kang Yana, Pak Ngatiana, Pak Letkol Gunawan Ngatiana didampingi dengan Bukadis LH hari ini dengan tim kami itu ke Jakarta beraudiensi dengan Pak Menteri LH. Yes, tentu saja. Tadi kita udah bahas tentang pengolahan sampah di sini dan sebagainya. Dan di yang tadi awal juga udah dibilang nih kalau ternyata nih Kampung Adat Cirende itu mengonsumsi nasi sejak 100 tahun yang lalu kan, Ge. Nah, ini tuh sebenarnya alasannya tuh apa sih? Apakah ada alasan filosofi atau praktis di balik keputusan ini nih, Pak? Benar. Kita make sure dulu. Berarti Kang ini betul ya 100 tahun nih, udah 100 tahun dalam hitungannya. Lebih ya? Lebih. Tuh kan. Tahun ini lebih. 1918 betul ya, Pak? Berapa ayo? 1918 102 Yes, sekitar 100 lebih lah ya. 107. Wah, sampai hafal loh 107. Iya harusnya. Benar. Nah itu seperti apa Pak? Ya, pertama pada masa itu masa penjajahan Belanda ya, masa sulit. Jadi keinginan beralih mengkonsumsi pangan lain itu karena ingin merdeka lahir batin istilahnya. Kenapa? Karena pada saat itu sumber pangan yang berupa beras itu menjadi komoditas yang dirampas atau menjadi pajak. Iya. Akhirnya mengalami kekurangan. Dan untuk bertahan hidup itu karena sambil istilah Sundanya tirakat, memohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa kami masyarakat adat Cirende akan berhenti total makan nasi dari beras dan beralih mencari alternatif lain karena ingin merdeka lahir batin. Dan milihnya akhirnya singkong. Nah, kenapa singkong? Karena sadar tidak sadar hari ini kami pelajari gitu, di Cirende nggak ada lahan sawah, tidak akan bisa mandiri, tidak akan berdaulat kalau tergantung padi. Karena lahannya lahan kering, lahannya tidak ada sawah, sumber airnya terbatas. Jadi pilihan orang tua pada saat itu leluhur kami makan singkong itu, beralih itu pilihan yang sangat luar biasa bagi kami hari ini. Betul. Dengan melahirkan sebuah filosofi tentang paradigma makan. Kalau orang kota hari ini kayaknya belum makan nasi walaupun sudah makan sumber pangan lain, beranggapan belum makan gitu. Iya. Kalau orang Cirende beda. Di belakang ini ada tulisan. Boleh dibaca? Mau bacain nggak? Boleh. Teu boga sawah asal boga pare. Teu boga pare asal boga beas. Teu boga beas asal bisa nyangu. Teu nyangu asal kuat. Teu nyangu asal dahar. Teu dahar asal kuat. Jadi itu sebuah pemahaman bahwa sumber pangan apapun sebenarnya bisa, yang utamanya adalah sumber kekuatan. Dibuktikan oleh kami masyarakat Cirende walaupun tidak makan nasi dari beras, tapi kami punya kekuatan makan, walaupun makannya memang tidak disebutkan ke singkong, tapi singkong menjadi pilihan karena lingkungan geografis yang cocok dengan singkong gitu. Itu sebenarnya. Dan secara spiritual ditambahkan
nunguatkeun nu maha kuat, nu maha kawasa. Jadi ada proses kepasrahan atau bersyukur di lingkungan alam manapun gitu. Karena Tuhan memberikan anugerah ini kan harus dimaknai dengan baik ya, istilahnya disyukuri, jangan mengeluh. 100 tahun ini kami sudah sangat merdeka, tidak tergantung oleh gejolak harga beras yang mahal atau langka atau susah. Krisis pangan tidak pernah terjadi di masyarakat adat Cirende itu. Wow, keren. Iya, ketika kita lagi susah beras, di sini enggak loh, Yes, tenang, itu bener. dia. Pondasi yang kuat ya, Iya, pondasi yang kuat bener. juga awal dengan situasi yang akhirnya malah jadi hal yang besar juga, Cak. Betul. Itu dia yang bertahan sampai sekarang loh, 107 tahun. Iya, wow. Itu dia, Keren. 107 tahun. Dan mungkin ini yang aku penasaran nih Kang Yan, untuk menjaga dalam artian ketahanan pangan lokalnya atau mungkin juga ya tadi terutama kayak bahan pokok tadi singkong itu menjaganya kayak gimana tuh berarti? Kalau menjaga yang pasti tanahnya harus tetap terjaga ya, karena singkong atau sumber pangan itu ada di lahan, di tanah. Jadi tanahnya harus tetap terjaga. Ya mudah-mudahan warga adat berbahu membahu bahwa tanah ini jangan beralih ke orang lain, tapi masih tetap bagian orang Cirende. Selanjutnya petaninya itu penting sekali gitu. Walaupun sekarang kan di lingkungan kami dekat kota ya, di kampung adat Cirende dekat kota, tidak mudah juga. Tetapi karena kebiasaan makan nasi singkong ini menjadi hal yang tidak ada di tempat lain, apalagi dijual belikan nggak ada di tempat lain. Jadi secara otomatis warga Cirende walaupun bekerja di luar bisa bertani singkong, menanam singkong, mengolah singkong, karena tidak ada produk yang bisa dibeli di luar dalam bentuk tadi namanya rasi atau beras singkong. Jadi hanya diproduksi di Cirende. Dan itu menjadi bagian penting. Kultur tentang turun-temurun pengetahuan itu harus terus terjaga, dan kami berusaha menjaga, mewariskan, mengingatkan kepada generasi yang akan datang gitu, bahwa bukan masalah makan singkong tapi masalah kemandirian sebenarnya yang harus terjaga. Amanat leluhurnya sudah luar biasa. Apakah akan hilang di generasi hari ini? Tentu tidak menjadi harapan, itu menjadi hanya pengingat aja. Mudah-mudahan generasi yang akan datangnya semangat terus bertani. Itu yang kami lakukan. Oke, semangat terus bertani. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu juga merantau, berlayar kemanapun juga, tetap culture dan budaya dari kampung adat Cirende ini harus dipertahankan. Betul. Itu dia. Betul. Itu kunci utamanya, Cak. Yes. Iya. Gitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya, gimana tuh budaya-budaya atau mungkin juga bisa dibilang ketahanan pangannya seperti apa di kampung adat Cirende ini. Dan juga banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang juga bisa kita petik. Iya, betul. Itu dia. Nah, ini menurut Pak Agus nih, menurut Pak Agus, apa yang bisa dipelajari, terus juga apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu juga selalu dilestarikan dari kampung adat Cirende ini, apakah mungkin pola hidupnya atau mungkin juga hal-hal lainnya yang bisa disebarluaskan sama daerah-daerah yang lainnya? Iya. Banyak sekali yang bisa dipetik pelajaran dari kegiatan di masyarakat Cirende ini ya, pola makannya seperti tadi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kan ini sekarang itu yang banyak menghantui penyakit di Indonesia itu sebetulnya yang yang bukan menular sebetulnya, bukan menular. Salah satunya yang seperti tadi kan ada DPD ya, ada serangan jantung, gitu, diabetes juga gitu. Nah, kalau dulu serangan kan yang tertinggi itu kayak serangan jantung, diabetes juga tinggi itu di Indonesia gitu ya. Kebetulan saya nggak bawa datanya juga. Nah, dulu di zaman saya kecil gitu kan, yang pemahaman kita itu yang kena serangan jantung, yang diabetes itu biasanya yang sudah tua gitu ya, udah 50, 60 baru kena, sudah overweight kayak gitu. Tapi sekarang kan enggak juga gitu ya. Enggak juga, banyak yang sudah terkena diabetes. Nah, salah satunya yang jadi bukan kambing hitam ya, yang selalu jadikan mungkin penyebab dari diabetes itu kan terlalu banyak
makan nasi. ya. Terlalu banyak makan nasi, bukan banyak nasi ya. Kalau makan nasi terlalu banyak nasi over berarti kan itu. Berarti kan mungkin juga ada penelitian seperti itu. Nah, dengan lihat masyarakat Cirende yang mengkonsumsi itu ternyata yang memang sehat luar biasa gitu ya. Dari umbi-umbian itu ternyata sehat juga. Itu bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua gitu. Jadi makan mengkonsumsi singkong ini sangat menyehatkan sekali gitu. Saya teringat Kang di Cimahi, saya boleh sebut namanya? Boleh. Di Cimahi itu ada tokoh Kang, tokoh Cimahi. Alhamdulillah masih jumenang kene, sekarang usianya 93 Kang. 93 beliau saya boleh sebut nama ya, enggak apa-apa ya, karena masih hidup. Beliau Pak Jumena, ada Pak Jumena warga Sasmita, tokoh Cimahi itu usianya sudah 93. Sekarang masih bugar, masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana, sehat lah, nggak seperti yang usia sudah 93. Biasanya 93 kan sudah rempo, jompo, sudah sepuh lah, sudah sepuh, sudah apa namanya itu sudah pikun kan seperti ya. Nah ternyata salah satu yang saya dengar gitu jadi keluarganya itu Pak Jumena ini sejak tahun 80-an itu sudah sangat mengurangi konsumsi nasi. Jadi makannya bebetian kayak gitu, gitu dari tahun 80. Terus sering saum juga gitu ya, sering saum, sering menahan lapar. Berarti betul ternyata memang mencegah orang tong tambarakan makan teh ya, gitu ya. Betul. Jadi kalau makan nasi juga ditambarakan pangitannya awalnya ori sapi banyak makan mah menurutnya. Itu seperti itu. Jadi itu yang bisa dipetik pelajaran. Satu lagi yang saya sangat apresiasi, sangat menarik dari masyarakat Cirende itu ada larangan atau pamali apa kayak Kang saya pernah baca teh tidak boleh menyisakan makanan Kang. Betul ya, pamali. Food waste ya kalau. Food waste betul. Jadi harus habis. Nah, Indonesia itu sekarang kita terkenal juara di beberapa hal Kang, yang negatif, tapi ternyata ya beberapa hal yang negatif. Salah satunya kita negara yang membacanya kurang, literasinya di bawah lah gitu, kurang. Satu. Yang kedua itu negara yang kita juga nggak tahu terbanyak ataupun karena kan penduduk kita banyak ya. Yang kedua itu penduduk kita itu yang paling males jalan kaki. Setuju itu Pak. Itu Bang, karena saya penggemar jalan kaki gitu ya, penggemar hiking gitu tiap minggu. Nah, itu sangat sedih gitu kalau lihat ya, kita termasuk yang ketiga nih yang kita nyambung dengan pembicaraan ini. Kita termasuk negara yang terbanyak tukang ngebuang-buang sisa makanan. Itu termasuk ranking atas di Indonesia teh, nggak tahu ke satu atau kedua ya yang saya baca itu ya di jurnal seperti itu. Kita itu banyak negara yang paling banyak membuang-buang makanan. Nah kalau tadi nyambung dengan Bang Cirende kan pamali, Kang, jadi bisa lihat statement ini mendekati kebenaran. Coba kita lihat di setiap hajatan di tiap minggu di gedung di mana-mana. Sedih kan kita lihatnya ya. Banyak makanan tersisa luar biasa banyaknya itu ya. Kalau habis cepat dimarahin terbuang ya, terbuang-buang kayak gitu. Betul. Itu luar biasa. Belum lagi sisa-sisa makanan yang dari restoran dari mana makan luar biasa banyak. Nah, pola yang bisa dipetik dari pelajaran seperti tadi. Jadi dari makanan kan harus terjaga. Betul, ngambil jangan terlalu banyak dihabiskan. Jadi memang sekarang juga di kami itu ada di LH Cimahi juga ada gerakan Zero Food Waste kan. Zero Food Waste itu berarti kan harus makanan jangan bersisa. Jadi kita dengan Bu Kadis ini mengkampanyekan terus-terusan ya. Bu Kadis LH kami ini mengkampanyekan terus-terusan bahwa ke seluruh OPD ini Zero Food Waste. Kalau di kami, Indonesia juga salah satu terkenalnya itu katanya nih dari kata orang Barat gitu ya, kata orang salah satu Indonesia itu negara yang paling banyak rapat katanya. Banyak ngumpul. Saya bilang tadi kan banyak ngumpul, benar nggak? Benar ya? Benar. Jadi kita banyak rapat, apalagi di instansi kita di pemerintahan kan pasti rapat banyak. Pasti rapat kan sering menggunakan harus dijamu makanan minuman ya. Kalau sebelumnya kita untuk kepraktisan mungkin ya, kepraktisan itu kan
biasanya snack itu snack box. Iya. Nah, snack box itu kan menghasilkan sampah luar biasa. Iya, Nah, makanya betul. kita kampanyekan ini, kita ada zero food waste. Kalau bisa sekarang itu satu, tidak menyediakan minuman dalam kemasan botol ataupun gelas. Makanya dikampanyekan setiap yang rapat itu harus bawa tumbler satu. Iya. Makanan sekarang kalau bisa ya tidak menggunakan box gitu. Jadi Iya. seperti yang dulu lagi dihidang Iya, gitu. Dihidang makan, yang dihidangkan juga kalau sebisa mungkin yang tidak udah mengandung unsur plastik. Kalaupun ada kalaupun ada sampahnya, ya seperti tadi yang makan-makannya yang dibungkus dengan daun-daun gitu ya. Iya. Nagasari, ada apalagi nagasari lempar kayak gitu Lapar, kan. pohon. Sesudah Bacang. itunya bacang, sesudah itu kan sampahnya itu kan bisa terurai. Iya, betul Seperti Pak. itu. Iya, Jadi iya. ya seperti itu kalau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk kita semua. Jadi memang harus kita gelorakan terus, harus diingatkan terus untuk semuanya. Gitu. Itu dia tuh. Berarti bukan dikurangin meetingnya. Bukan. Bukan. Meeting harus tetap jalan, tapi yang ada di dalam meetingnya. Betul. Gitu. Konsumsinya. Iya, konsumsinya. Iya. Betul, sampahnya dan segala macam. Betul, tadi kan juga banyak makanan-makanan yang dibungkus dengan dedaunan, banyak juga alokasi yang lain, contoh Betul. minuman bawa tumbler dan segala macamnya. Dia mau Pak, bawa toren Pak. Astaga. Iya kan, Dia biar toren hemat pinguin ya, gini kan. bagi-bagi gitu, Ge. Oke. Nah, kalau misalkan ini satu lagi boleh dong Pak, aku penasaran. Kalau anak-anak muda di Cirende ini tuh gimana sih dibekalinnya supaya mereka tuh tetap mencintai lingkungan dan adat juga nih, dimana kan dunia ini kan semakin digital gitu Iya. deh Pak. Gimana nih Pak? Kalau di Cirende kami melibatkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan alam, dengan budaya ya. Pasti harus ada keterlibatan anak muda. Oke. Jadi contohnya kemarin kami melakukan pemetaan menghitung kerusakan yang akibat TPLW Gajah. Kami melibatkan mereka untuk belajar cara menghitungnya. Jadi titik mana yang tadi harusnya ini menjadi penyangga gitu. Di adat kita punya metodologi untuk memetakan gitu, mana yang boleh ditanami oleh manusia dan harus tumbuh secara alamiah. Dan itu pelajaran yang harus diberikan kepada mereka. Ya mereka diajak terlibat, ikut melihat yang lebih mengerti tentang cara-cara itu. Termasuk bertani. Mereka orang mungkin mudah nanam singkong, tapi tidak semudah berbicara ya. Kalau pada prakteknya perlu estetika. Ya kadang-kadang kalau asal nanam ya bisa aja. Tapi kan ada unsur estetikanya juga, kemenarikan juga. Betul. Itu diajarkan, cara panennya, cara prosesnya itu diajarkan, selalu dilibatkan lah. Walaupun mungkin sedang sekolah, sedang apa, nanti di waktu-waktu mereka ada luang kita ajak bersama-sama. Yang paling efektif seperti itu yang selama ini kami lakukan. Selalu diajak, harus ikut serta. Keterlibatan ya Pak. Betul. Ya kalau nggak terlibat atau mau Gimana? tahu dari mana? Nah, itu. Gimana, jangan tidur aja gitu. Nah, di sini aku juga penasaran Pak. Kan di Kampung Adat Cirende ini tuh kabarnya punya produk-produk lokal juga, betul ya Pak ya? Nah, itu apa aja tuh berarti Pak? Kalau hari ini kita mengembangkan produk yang bisa menjadi souvenir gitu oleh tamu ya yang berkunjung ke Cirende. Karena brandingnya kita ini kan terkenalnya makan singkong. Jadi singkong itu kita coba menggunakan teknologi lah, inovasi menjadi produk-produk makanan yang bisa dinikmati kalangan orang modern gitu, orang kota. Jadi ada produk-produk kayak namanya kue semprong. Kita rubah namanya supaya lebih keren gitu. Egro gitu. Ada kulit sampe namanya keledemes ya. Kalau Sunda kita kembangkan menjadi namanya dendeng kulit singkong gitu. Supaya brandingnya mengangkat gitu, pada bahan dasarnya bahan dasar dari singkong. Dan banyak produk-produk yang boleh dicoba lah nanti ke toko gitu. Ke toko kami, toko oleh-oleh serba singkong. Itu kan. Wah, keren. Seroja, cheese stick gitu,
Seueur, pastel gitu. Seueur. Banyak. Sebutkan satu olahan singkong yang kamu suka yang ada di sini. Coba Ocha. Awug. Iya, Yes. Bener. Apa Oke, coba? listeners ya, boleh kamu nanya. Mau nanya apa harga? Itu ada ya Pak, berarti diperjualbelikan di sini ya? Kami memperjualbelikan. Pak Kabin mau borong. Nah, berarti kita open just tip. Open just tip, bener. Itu dia. Bahkan tadi ada yang just tip juga ya ke tim digital kita ya. Betul. Bapaknya nitip egg roll Pak. Kolaborasi yang sangat penting untuk juga kemajuan juga, dan terus juga untuk dalam artian terus melestarikan yang namanya budaya, adat, agar kita terus juga paham ya gimana juga begitu mewahnya dengan kampung adat Cirende ini gitu ya Cak. Nyaman kan, dari tadi ngantuk kan kamu? Ya. Istilah nama itu sepoi-sepoi angin Nah, teh, mohon. setuju. Aduh tipanon ka ubun-ubun gitu. Oke, tapi nih ternyata kayak nggak kerasa. Gak kerasa. Aku kerasa ngantuk. Enggak bercanda. Nggak kerasa ini ternyata waktu kita sudah habis untuk episode hari ini. Saking nyamannya di sini, saking sejuknya, jadi sampai nggak kerasa. Betul. Ocha akan tetap di sini karena nyaman. Iya mungkin bisa kali ya, karena kan tadi mau dikasih cireng banyak. Oke, terima kasih banyak pada Pak Agus Irwan Kustiawan, Sami-sami, SIP, Kang. selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Kota Cimahi, dan juga Kang Yana hatur nuhun pisan selaku pegiat lingkungan Kampung Adat Cirende. Itu dia listeners yang bisa kita petik, itu dia yang kita terus lestarikan, dan juga boleh kamu juga lebih explore Kampung Adat Cirende karena masih banyak juga yang bisa kita lebih tahu. Dan kalau begitu terima kasih banyak untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Kita tunggu lagi episode lainnya yang pastinya banyak insight-nya, invite-nya untuk kamu juga. Banyak yang bisa kamu pelajari di sini. Oke? Oke, kalau gitu Rasa Nadilannya pamit. Gege Mola pamit. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.